Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Tapi jawabnya kurang semangat nih. Ayo diulang. Nah, kalau ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawabnya Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Nah, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita berdoanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo, kita sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Nah, ibu akan memimpin lagunya ya. Ayo, yang semangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pustaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, selanjutnya ibu mau mengabsen dulu ya siapa yang hadir atau tidaknya hari ini ya anak-anak. Yang ibu panggil silakan angkat tangannya. Adelia hadir. Bayu hadir. Ahmad hadir. Lia hadir. Adelia hadir. Baiklah, semuanya hadir semua. Bagus ya anak-anak, hadirannya udah hadir semua. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan kita bahas tentang hari ini? Nggak tahu? Ya udah, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, pada intinya kita akan membahas tentang pemimpin idolaku. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar. Nah, jadi ibu akan membahas tentang yang namanya kepemimpinan. Kita ke materi intinya ya, yaitu tentang pemimpin idolaku. Di sini ibu mau tanya nih, apakah anak-anak mempunyai seorang pemimpin idolanya? Iya, tentu kalian mempunyai pemimpin idolanya masing-masing ya. Siapa sih pemimpin idola kalian kalau ibu boleh tahu? Nah, kan banyak sekali pemimpin idolanya. Ada yang pemimpin idolanya seorang dokter? Ada. Ada yang pemimpin idolanya seorang polisi, seperti ini sedang menangkap seorang penjahat. Nah, ada yang pemimpin idolanya seorang lurah. Ada yang pemimpin idolanya seorang bupati. Nah, kenapa sih kalian memilih mereka sebagai pemimpin idola kalian? Pasti ada alasannya. Jadi kita akan membahas ke lebih detailnya. Ya sudah, ibu akan membahasnya ya. Ibu mau cerita dulu nih tentang pamanku lurah idola. Boleh nggak nih ibu cerita? Boleh. Ya sudah, ibu akan menceritanya ya. Jadi ada cerita nih, pamanku lurah idolaku. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desa. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah.
Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepadanya. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Nah, jadi di sini ada dialog juga tentang Pak Lurah dengan tetangganya. Nah, yaitu, untuk apa rumah mewah berlantai keramik, yang penting bersih dan nyaman lantai. Semen justru lebih dingin, ujar ketika ada orang yang mengomentari tentang rumah Pak Lurah. Nah, itu kurang lebih cerita seorang pamanku, idolaku, anak-anak. Jadi, selanjutnya ibu mau tanya nih, Nah, dari cerita pamanku lurah idolaku, kita dapat mengambil nilai-nilai tentang kepemimpinan ya anak-anak. Nah, di situ juga terdapat wujud dari cinta terhadap tanah air. Anak-anak, kalian tahu nggak pada cerita tersebut terdapat sila Pancasila yang keberapa? Nah, jadi di situ terdapat sila Pancasila yang ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia. Kenapa? Anak-anak tahu nggak? Nggak tahu. Nah, jadi di situ kenapa terdapat sila Pancasila yang ketiga? Karena Pak Lurah tersebut yang pertama, 1, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, beliau mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang ketiga, beliau mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, beliau mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, beliau memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi Pak Lurah tersebut bisa menjadi idola karena beliau mempunyai wujud dari cinta tanah air. Beliau dapat mengamalkan sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi itulah materi tentang pemimpin idolaku. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa yang ibu jelaskan? Ya, kalian sudah mengerti. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Nah, kalian tahu nggak apa kepanjangan dari ASEAN? Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Kurang jelas. Nah, ibu jelaskan ya. Jadi kepanjangan ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN itu dibentuk berdasarkan deklarasi di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Deklarasinya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ASEAN ini dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian, stabilisasi wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi yang pertama, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi yaitu 1. Meningkatkan UMKM. Apa anak-anak UMKM? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Jadi UMKM itu yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam UMKM itu ada penerapan tenaga kerja, ada pengembangan sumber daya manusia, ada pengembangan jiwa kewirausahaan, serta pengembangan perusahaan. Nah, yang kedua
yaitu negara Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA, yang nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara di seluruh Asia Tenggara. Jadi tujuan utama MIA ini adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Bentuk kerjasama MIA cukup beragam, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, ada konsultasi terkait kebijakan makro keuangan, serta ekonomi, peningkatan instruktur, hingga pengakuan terkait kualifikasi profesional. Yang ketiga, ada Indonesia berperan untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN dengan negara mitra strategis seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Australia, dan Cina, serta yang lainnya. Yang keempat, membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui pemberdayaan badan usaha milik desa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Jadi yang pertama, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik yaitu Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Jadi Indonesia meningkatkan demokrasinya di lingkungan sekitar ASEAN. Yang kedua, Indonesia berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau biasa disebut dengan AFTA. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara pelopor AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, atau bisa disebut dengan kawasan perdagangan bebas area, yang dibentuk pada tahun 1992. Jadi AFTA ini bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat memproduksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Jadi dengan adanya AFTA, negara-negara di ASEAN tetap bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor, namun khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya dikenakan menjadi 0-5% saja. Yang kedua, bekerjasama dalam menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Jadi, yang pertama ada bidang pencegahan. Di situ bidang pencegahan tugasnya melakukan penyuluhan kepada setiap pelajar dan mahasiswa hingga kelompok masyarakat. Yang kedua, mereka mendirikan forum komunikasi lembaga swadaya masyarakat anti narkoba agar dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh kader anti narkoba. Yang kedua, mereka membuat layanan masyarakat guna meningkatkan komunitas antara BNN dengan masyarakat yang dapat diakses melalui website BNN. Yang kedua, ada bidang pemberdaya masyarakat. Apa sih tugas mereka? Mereka itu melakukan tes urin atau tes uji narkoba. Mereka terjun langsung ke lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekitarnya. Mereka menguji para masyarakat, para siswa, para mahasiswa untuk melakukan tes urin. Nah, yang ketiga ada yang namanya bidang rehabilitasi. Di situ apa sih tugasnya? Mereka mengusahakan agar pencandu dan penyalahgunaan narkoba dapat mengikuti program rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan terapi. Yang kedua, meningkatkan capacity building, yaitu terhadap lembaga rehabilitas milik perusahaan.
Yang keempat ada bidang yang namanya bidang pemberantasan. Di situ tugasnya satu, mereka mengungkapkan mengenai pabrik gelap narkoba yang ada di Indonesia. Yang kedua, mereka mengungkapkan jaringan sindikat lokal dan internasional yang melibat aparat keamanan. Nah, yang ketiga ada pengungkapan kasus hasil kejahatan narkoba, yaitu money laundering. Yang keempat, mereka melakukan operasi eradikasi lahan ganja. Nah, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik ini juga ada yang namanya mereka melaksanakan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini merupakan penyerahan pelarian penjahat yang ditangkap di negara yang menjadi anggota bagian dari suatu ASEAN. Selanjutnya ada peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik yang ketiga ya, yaitu Indonesia berperan dalam ASEAN dan mitra bicara melalui ASEAN Conversation on Counter Terrorism atau disingkat dengan ACCT, serta APSC yaitu ASEAN Political dan Security Community Blueprint pada tahun 2017 sebagai landasan penting dalam membangun masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil untuk menanggulangi penyebaran paham ekstrem kekerasan dan aksi terorisme atau violent extremism. Jadi anak-anak, itulah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Apakah anak-anak sudah jelas tentang materi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik? Nah, anak-anak sudah mengerti semua ya tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan ekonomi. Jadi itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya anak-anak. Baik, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.